Hai teman-teman semua, selamat datang di EITS, Economic Estate Simple. Materi kita kali ini adalah mengenai pembagian dan cara kerja ilmu ekonomi. Teman-teman, ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta atau data-data empiris tentang peristiwa ekonomi. Fungsi ilmu ekonomi deskriptif adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau suatu wilayah tertentu. Kelompok besar yang kedua yaitu teori ekonomi, economic theory atau biasa juga disebut dengan economic analysis. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi dibahas mengenai mekanisme kerja, fungsi-fungsi di dalam perekonomian. Bagaimana hubungan antara variabel ekonomi yang satu dengan variabel ekonomi yang lain. Mengapa begini? Mengapa begitu? Ada dua cakupan atau ada dua cabang dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas perilaku ekonomi secara individual, seperti bagaimana konsumen mengambil keputusan atau perilaku konsumen, bagaimana perilaku produsen, perilaku pemerintah, dan lain sebagainya, serta akibat dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan para pelaku ekonomi tersebut. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas kinerja perekonomian secara keseluruhan atau aktivitas ekonomi secara agregat. Itu seperti perekonomian regional, seperti perekonomian nasional, dan fokus pada masalah-masalah yang berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan seperti masalah inflasi, masalah kemiskinan, masalah utang luar negeri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ilmu ekonomi terapan bersifat praktis, dapat diaplikasikan. Artinya, dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Beberapa contoh dari ilmu ekonomi terapan, misalnya ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, ekonomi publik, ekonomi manajerial, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ilmu ekonomi juga dikategorikan menjadi dua, yaitu positive economics dan normative economics. Positive ekonomi, ekonomi positif ini adalah ilmu ekonomi yang pernyataan-pernyataannya menjauhi hal-hal yang bersifat subjektif atau kita mengatakan bersifat objektif. Bisa dibuktikan. Ini bisa dikatakan kalau positif ekonomi itu berbicara mengenai apa yang wujud, apa yang telah wujud, apa yang akan wujud atau what is. Sedangkan normatif ekonomi ini lebih bersifat subjektif, mencerminkan pendapat individu atau pendapat kelompok. Kebenarannya bersifat subjektif. Maka menjadi benar bagi semua karena masing-masing memiliki latar belakang pendapat yang berbeda. Namun, yang dibenarkan oleh kelompok yang satu belum tentu benar dibenarkan oleh kelompok yang lain. Ini berbicara mengenai yang seharusnya. Bukan apa yang wujud, tetapi yang seharusnya. What ought to be. What should be. Demikian ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang mengenai metode atau cara kerja ilmu ekonomi. Metode atau cara berpikir ilmu ekonomi atau logika ilmu ekonomi. Logika ilmu ekonomi ada dua, bisa menggunakan metode induksi maupun metode deduksi. Metode induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus, partikular, ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Generalisasi adalah salah satu ciri yang khas dalam metode induksi. Metode deduksi adalah cara berpikir yang bertitik tolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Metode deduksi merupakan salah satu cara berpikir logis dan analitik yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Biasanya didukung oleh pengetahuan yang diperoleh manusia yang akhirnya akan bermuara pada suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Matematika dan statistik. Meskipun ilmu ekonomi itu merupakan kelompok ilmu sosial, tetapi ilmu ekonomi juga menggunakan matematika dan statistik. Matematika maupun statistik merupakan alat bantu analisis dalam bidang ekonomi. Umumnya, para ekonomis atau pakar ekonomi menggunakan beberapa simbol matematis maupun statistik untuk menyatakan permasalahan ekonomi. Tidak jarang loh, matematika maupun statistik ini digunakan sebagai alat perhitungan dan pertimbangan di dalam dunia bursa saham. Model. Tentu dunia nyata itu sangat complicated, sangat rumit. Maka untuk memudahkan analisis, dunia nyata yang sangat rumit, complicated tersebut disederhanakan dalam suatu model. Jadi kita bisa mengatakan bahwa model itu adalah penyederhanaan dari dunia nyata. Merupakan suatu kerangka kerja formal yang memperlihatkan ciri-ciri pokok dari suatu sistem yang rumit, yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur pokoknya berhubungan satu dengan yang lain. Metode penyajian atau bentuk-bentuk model di dalam ilmu ekonomi bisa di dalam bentuk grafik, gambar, skema, persamaan matematis, persamaan linier, dan lain sebagainya. Jadi, itulah teman-teman pembagian dan cara kerja ilmu ekonomi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next. Tuhan memberkati.